Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Zahra Fatima Farsan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas translation saya dari dua video yang telah diberikan. Untuk video pertama, summarize konteksnya yaitu the interview between the host and Adele, which discusses a song sung by a singer named Adele. The language used is polite and transparent. The concert provides fans with an opportunity to experience her music in a live setting, highlighting both her new release and classic hits. Quote sentence. Di sini saya ada dua kalimat pertama. Pertama, new songs from 30 and you start with hello. Yes, well, I think I'm always gonna have to start with hello. Word-to-word translation-nya, baru lagu-lagu dari 30 dan kamu mulai dengan halo. Iya, baik, saya pikir saya selalu akan punya untuk mulai dengan halo. Literal translation-nya, lagu-lagu baru dari album 30 dan Anda memulai dengan halo. Ya, saya rasa saya akan selalu harus memulai dengan halo. Di sini analisisnya. Yang pertama, lagu-lagu baru dari album 30 dimulai dengan lagu Hello. Ya, saya rasa saya memang akan selalu memulai dengan lagu itu. Teknik yang dipakai di sini adalah transposisi dan moduling. Semantic translation-nya, lagu-lagu baru dari album 30 dimulai dengan Hello. Ya, saya rasa saya akan selalu harus memulai dengan lagu Hello. Contextual discourse, pertanyaan dan jawaban sinkron karena penggunaan bahasa dapat dipahami berdasarkan situasi atau kondisi dan hubungan antar penutur. Context of language, seorang host menanyakan soal lagu Adele yang dimulai dengan hello dan Adele menjawab dengan jelas pertanyaan dari presenter dan bisa dimengerti. Kalimat percakapan selanjutnya, I don't think I am that deep in real life. Then you listen to the music and you think deep, right? Untuk word-to-word-nya, saya tidak berpikir saya begitu mendalam dalam kehidupan nyata. Kemudian kamu mendengar musik dan kamu berpikir mendalam, benar? Untuk literal translation-nya, saya tidak merasa saya sedalam itu dalam kehidupan nyata. Tetapi kemudian Anda mendengarkan musiknya dan Anda berpikir itu mendalam, bukan? Next, analisis atau hasil translate-nya. Saya rasa saya tidak begitu mendalam dalam kehidupan nyata. Tapi saat Anda mendengarkan musik saya, Anda merasa itu mendalam, kan? Di sini menggunakan teknik moduling. Jadi semantic translation-nya, saya tidak merasa saya begitu mendalam dalam kehidupan nyata. Tetapi kemudian Anda mendengarkan musik saya dan Anda berpikir itu mendalam, bukan? Untuk contextual discourse-nya yaitu jawaban dan pertanyaan sinkron karena penggunaan bahasa dapat dipahami berdasarkan situasi atau kondisi dan hubungan antar penutur. Context of language, Adele mengutarakan dirinya tentang lagunya dan host mencoba memahami maksud dari Adele dengan jelas. Kalimat yang terakhir, what does it present to you? You know that when I'm singing where I am, I think it's great. Untuk word-to-word-nya, apa yang itu presentasikan kepada kamu? Kamu tahu bahwa ketika saya bernyanyi, di mana saya berada, saya pikir adalah hebat. Untuk literal translation-nya, apa yang ditampilkan kepada Anda tahu bahwa ketika saya bernyanyi, dimanapun saya berada, saya pikir itu luar biasa. Next, hasil terjemahannya, apa yang lagu ini sampaikan menurut Anda? Yang jelas, saat saya bernyanyi, saya merasa tempat saya berada itu luar biasa. Teknik yang dipakai sini adalah moduling dan amplifikasi. Jadi semantic translation-nya yaitu, apa yang lagu ini tunjukkan kepada Anda? Anda tahu bahwa saat saya bernyanyi, dimanapun saya berada, saya merasa itu hebat. Untuk contextual discourse, pertanyaan dan jawaban kurang sinkron, tapi dengan melihat konteks percakapan, tujuan penggunaan bahasa dapat dipahami berdasarkan situasi atau kondisi dan hubungan antar penutur. Next, untuk video kedua, summarize konteksnya.
The conversation in the video between the buyer and seller asking about computer prices. The language used is humorous and funny. The language used seems funny because of the difference in language spoken by buyers and sellers. Quote sentence yang saya ambil, yang pertama, you know no Chinese, no? Word by word translation. Kamu tahu Mandarin? Tidak. Literal translation, kamu tahu bahasa Mandarin? Tidak. Dan untuk semantic translationnya, kamu bisa bahasa Mandarin? Tidak. Untuk analisnya, kamu bisa bahasa Mandarin? Tidak, itu menggunakan teknik amplifikasi. Untuk contextual discourse, pertanyaan dan jawaban sinkron karena penggunaan bahasa dapat dipahami berdasarkan situasi atau kondisi dan hubungan antar penutur. Context of language. Penjual berkomunikasi dengan pembeli, dua laki-laki orang asli Cina yang hendak membeli komputer. Pembeli sering mengatakan pertanyaan simpel tapi tidak jelas, namun pada akhirnya penjual bisa mengerti maksud dari pembeli. Karena si pembeli tidak mengetahui bahasa Inggris yang baik, akan tetapi karena si penjual dapat memahami perkataan dari si pembeli, jadi masih dapat dipahami. Kalimat percakapan selanjutnya, he wants to play Indian net. And penjualnya menjawab, internet you mean sir. Untuk word by word translationnya, dia ingin untuk main India jaringan. Internet maksud Anda, Pak. Literal translationnya, dia ingin bermain jaringan India. Maksud Anda internet, Pak. Dan untuk semantic translationnya, dia mau main internet India, jaringan India. Maksud Anda internet, Pak? Untuk analisisnya, dia bilang mau main jaringan India, maksudnya internet, Pak. Di sini teknik yang dipakai adalah moduling. Untuk contextual discourse, pertanyaan tidak sinkron, namun dengan melihat konteks, penggunaan bahasa dapat dipahami berdasarkan situasi atau kondisi dan hubungan antar penutur. Context of language-nya, penjual berkomunikasi dengan pembeli, dua laki-laki orang asli Cina yang hendak membeli komputer. Pembeli sering mengatakan pertanyaan simpel tapi tidak jelas, namun pada akhirnya penjual bisa mengerti maksud dari pembeli. Next, untuk percakapan yang selanjutnya. How many dollars? How much is it, sir? Word by word translation-nya. Bagaimana banyak dolar? Berapa banyak adalah itu, Pak? Untuk literal translation-nya, berapa dolar? Berapa harganya, Pak? Untuk semantic translation-nya, berapa harganya dalam dolar? Berapa harganya, Pak? Analisis. Berapa dolar? Berapa harganya, Pak? Di sini menggunakan teknik moduling. Next, contextual discourse-nya, pertanyaan tidak sinkron, namun dengan melihat konteks, penggunaan bahasa dapat dipahami. Masih sama seperti kalimat-kalimat sebelumnya, karena sekali lagi di sini pembelinya tidak terlalu mengerti bahasa Inggris, akan tetapi penjualnya masih dapat memahami apa yang si pembeli katakan. Dan untuk percakapan terakhir, Uncle, this is market price. My friend said you don't think called him uncle. Word by word translation. Paman, ini harga pasar. Saya teman bilang kamu tidak berpikir memanggil dia paman. Untuk literal translation-nya, Paman, ini harga pasar. Teman saya bilang kamu tidak seharusnya memanggilnya paman. Untuk semantic translation-nya, Pak, ini harga pasar. Teman saya bilang jangan panggil dia paman. Jadi hasil translate-nya yaitu, Pak, ini harga pasar. Teman saya bilang kamu tidak seharusnya memanggilnya paman. Di sini menggunakan teknik moduling dan transposisi. Context of language, penjual berkomunikasi dengan pembeli, dua laki-laki orang asli Cina yang hendak membeli komputer. Lagi-lagi masih sama seperti yang sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.